Feng Tianxing tersenyum ringan, tidak mengambil hati masalah ini, menggelengkan kepalanya, dan mengatakan itu. Kalau begitu aku akan pensiun dulu. Jiang mungkin masih di barak menungguku untuk membiarkannya bermain. Garo tersenyum tipis. Lalu aku akan meminta seseorang mengirimkannya kepadamu. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda benar-benar tidak berniat ikut campur dalam urusan Hurley. Beri saya petunjuk, lawan yang paling harus dihadapi saat ini adalah Heli. Jia Luo memiliki informasi yang paling diinginkan Feng Tianxing. Tetapi pada posisi saat ini, Jia Luo enggan mengatakan sepatah kata pun. Terutama setelah Feng Tianxing mengidentifikasi identitas Hurley, dia tutup mulut. Tidak, kamu bisa menjelajahi masalah ini sendiri. Feng Tianxing melambaikan tangannya tanpa daya. Tidak apa-apa, Tuan, saya akan pensiun dulu, dan saya akan mengurus masalah ini di sini. Setelah itu, Feng Tianxing meninggalkan kota dan berangkat menuju kemas sepanjang jalan. Setelah pergi di tengah jalan, Feng Tianxing menoleh ke belakang dan tidak menemukan setan mengikutinya. Jadi dia berbalik dan datang ke desa setan. Berdiri di langit, menghadap ke setan di bawah, Feng Tianxing batuk ringan, lalu menjatuhkan lusinan pil obat dan pergi. Di antara pil obat ini, ada gumpalan racun yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing, yang dapat digunakan untuk mengetahui efek dari setan ini setelah menelan pil obat, dan untuk menilai seberapa banyak mereka makan dengan jumlah racunnya. Ini baru desa pertama. Setelah Feng Tianxing menyelesaikan semua ini dan kembali ke kemah perlahan, dia tidak disambut oleh pasukan setan yang besar, tetapi sekelompok setan dengan riasan tebal. Meskipun jauh dari estetika Feng Tianxing, tidak dapat dikatakan menjijikkan. Menari dengan anggun, gong dan genderang meraung serempak. Dalam adegan yang hidup ini, wajah Jiang penuh kebanggaan. Tianxing datang untuk minum. Saya kira Anda akan kembali hari ini. Biarkan mereka menyelesaikan pelatihan sebelumnya untuk menyambut Anda. Feng Tianxing melompat, datang ke D observasi Camp. U200B. U200B mengambil gelas anggur dari meja, dan berkata dengan tenang. Apa yang ingin Anda katakan? Jiang Hanse tiba. Lihat barak ini. Bagaimana aku mengurusnya untukmu? Feng Tianxing melirik pakaian ganti Jiang, dan menebak satu atau dua di dalam hatinya. Di masa lalu, Jiang sebagian besar mengenakan pakaian Cina, tetapi sekarang dia memiliki pakaian yang berbeda. Pakaiannya pas, dan lebih nyaman untuk bertarung. Jelas, Jiang memiliki obsesi untuk mendukung tentara. Mendesah tanpa daya. Sejujurnya, aku terluka agak serius kali ini, dan aku tidak punya banyak kekuatan dalam jangka pendek. Aku bisa membantumu melihat perekrutan kuda. Seharusnya tidak terlalu banyak kesalahan, tapi aku akan memberitahumu hal-hal buruk terlebih dahulu. Dengan status dan statusmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan banyak pasukan, paling banyak beberapa ratus orang. Kamu memiliki persiapan mental. Jiang buru-buru mengangkat gelasnya dan meminumnya. Masih asik bang. Kalau gitu tolong ya, kali ini aku akan pakai orang bantu aku rekrut pasukan, dan, menurutku bagus. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Saya akan meminjamkannya kepada Anda, dan saya akan memeriksa jaringan intelijen yang dia siapkan selama ini. Jiang mengangguk lagi dan lagi. Setelah diskusi seperti itu, Feng Tianxing berkata kepada tentara iblis di bawah. Tidak ada yang penting. Kamu turun dan istirahat. Aku akan mengumumkan hal baru untukmu besok. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengobrol dengan Jiang dan mereka berdua, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Keesokan harinya, Feng Tianxing meminta Sedu dan Jiang pergi untuk merekrut pasukan, saat dia kembali ke kamp. Di depan ras iblis yang berbaris rapi, ada Luo Wu dan hanya 100 yang tersisa di bawah komandonya. Luo Wu melangkah maju. Tuan Muda Feng, saya telah memberitahu Jenderal Seluo bahwa saya akan bekerja di bawah Tuan Feng hari ini. Selama Anda menganggukkan kepala, masalah ini akan diselesaikan. Feng Tianxing sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak menjadi Jenderal ras iblis? Datanglah padaku. Luo Wu mengangguk setuju. Setelah saya bertarung dengan Tuan Muda Feng terakhir kali, saya baru menyadari kesenjangan antara saya dan Tuan Muda Feng dalam semua aspek. Saya ingin bekerja dan belajar dari Tuan Muda Feng, dan berharap menjadi tangan kanan Tuan Muda Feng di masa depan. Feng Tianxing mengetuk meja dengan jarinya dan berpikir sejenak. Setelah citra main-mainnya hancur, keberanian Feng Tianxing tidak terhalang, dan justru karena perubahan inilah iblis-iblis ini menjadi agak terobsesi dengan kesetiaan kepada Feng Tianxing. Jelas tidak masuk akal untuk menolak saat ini. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing mengangguk. Tidak apa-apa, kamu bisa beristirahat dengan tim di luar gedung untuk saat ini, dan kemudian berlatih dengan mereka setelah kamu istirahat. Luo Wu, ikuti aku untuk saat ini, dan aku juga kekurangan penjaga pribadi di sisiku. Luo Wu mengangguk dengan cepat. Dengan 100 orang menundukkan kepala sebagai ucapan terima kasih. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Feng Tianxing terbatuk ringan. Saya pikir Anda telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi terakhir kali. 3.000 orang Luo Wu mengalahkan 100 orang Hurley. Ini bukan seberapa buruk Luo Wu dan orang-orangnya. Saya melihat kemauan dan tekad pertempuran mereka.
Di kami mata, kesetiaan dan keberanian ini patut dipelajari dari kita semua. Kekalahan itu hanya karena lawan terlalu kuat kali ini. Jadi, pelatihan selanjutnya untukmu akan lebih ketat. Aku telah mengatur rencana spesifiknya, dan akan menjelaskannya padamu nanti. Aku tidak akan menyebutkan begitu banyak kata-kata yang tidak berguna. Tujuan melatihmu sekarang, dan membiarkanmu menderita kesulitan ini, adalah untuk memberimu sedikit perlindungan diri saat menghadapi anak buah Hurley di masa depan. Aku harap kamu tidak malas. Jangan mengendur. Jangan mengeluh tentang latihan keras yang saya tetapkan. Ini untuk mempersiapkan kelangsungan hidup Anda di masa depan. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing langsung bangkit dan menginstruksikan dan di samping. Aku sudah memberitahumu tentang rencana spesifik tadi malam. Kamu datang untuk mengumumkan kepada mereka bahwa aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, dan aku akan kembali berkultivasi setelah selesai. Dan mengangguk setuju. Feng Tianxing memanggil Luo Wu, dan keduanya meninggalkan Camp Iblis sepanjang jalan. Perbedaan dari masa lalu adalah bahwa kali ini hampir semua perhatian semua orang tertuju pada Feng Tianxing, dan setan-setan ini tidak menarik pandangan mereka sampai dia pergi untuk waktu yang lama. Kudengar Tuan Muda Feng terluka kali ini. Siapa yang melakukannya? Kami memotongnya. Jangan sopan Jenderal dan katakan saja secara langsung. Sejauh mana kita harus melatih dan meningkatkan kekuatan kita agar memiliki kepercayaan diri untuk melawan orang-orang itu. Dan meletakkan tangannya di punggungnya dan menunggu sampai pertanyaan-pertanyaan ini diajukan sebelum dia mengatakannya. Tidak sulit. Bahkan jika semua orang telah mencapai tubuh yang utuh, mereka mungkin bisa melawan iblis-iblis itu. Selain pelatihan kali ini, Tuan Feng telah menambahkan sesuatu untukmu. 10 pon daging setiap hari. Kamu harus memakannya. Latih aku dengan baik. Jangan mengecewakan harapan Tuan Feng. Dengan teriakan rapi di Camp Iblis, pelatihan kejam akan segera dimulai. Feng Tianxing tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi membawa Luo Wu kembali ke tempat dia meninggalkan pil obat kemarin. Desa pertama ini sudah penuh dengan mayat. Tuan Feng, apakah ini? Feng Tianxing berjongkok di depan mayat, dengan hati-hati memeriksa luka di tubuh mereka. Satu tembakan membunuhmu, dan Demon Rache ini tidak lemah.